Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, ya senang menjumpai teman-teman semua. Saya berharap selalu dalam keadaan yang baik. Hari ini saya terharu dan salut dengan seorang ibu ya, Ibu Ika namanya. Ibu Ika namanya ya teman-teman. Ini ya perjalanan Ibu Ika. Saya nggak memperdengarkan dari channel ini karena biasanya kena pembatasan ya atau klaim. Saya salut dengan ibu ini yang benar-benar punya niat dan nekat untuk pergi ke Cina mencari tahu info tentang Pi Network ya. Itu dari channelnya Sinar Channel ya. Luar biasa ya, kegigihan apa yang diceritakan di sana, apa yang dialami di sana, kemudian diceritakan di dalam mungkin sebuah video ya. Dan mungkin waktu dia menceritakan ini dia ada di Hong Kong ya. Dia punya harapan yang benar-benar harapan yang sangat tinggi untuk bisa melakukan barter seperti mungkin yang dilihat ya di media sosial, tetapi ternyata itu tidak sesuai dengan kenyataan ya. Satu pesan yang disampaikan oleh ibu ini di dalam menit 19-20 detik bahwa harus sabar. Dia mengatakan nggak usah pergi kemana-mana, cukup saja sabar menantikan apa yang terjadi di Pi Network ketika nanti saatnya open mainnet. Dia memberikan harapan, nggak usah terlalu kena euforia sampai harus mengorbankan segala sesuatunya untuk kesana kemari atau keluar negeri ya teman-teman. Itu yang disampaikan dengan kalau saya lihat sedikit dia neteskan air mata ya, nangis ya, mungkin kesal campur harapan ya. Itu yang disampaikan. Nah teman-teman, sering saya sampaikan bahwa segala sesuatunya ada waktunya ya. Dan sempat dia menyampaikan bahwa satu hal yang penting adalah sabar, sama seperti Bitcoin dan ETH. Ketika saatnya open mainnet, tunggu saja waktunya, jangan dipaksakan ya. Saya sering mengatakan dan menurut saya bahwa Nicholas tidak bisa diintervensi dalam melakukan apa yang dikerjakan ya di Pi Network, dalam misalnya untuk melakukan segera open mainnet atau juga kayak KYC ya. Sampai sekarang ini saya juga belum KYC, saya nggak tahu apakah ada masalah, tapi setahu saya bahwa saya tidak pernah menggunakan aplikasi Pi lain di HP saya. Tapi kalau bagi saya tetap nunggu aja, jangan terlalu baper ya, jangan terlalu berlebihan ya. Uji segala sesuatunya, jangan panas teman-teman, harus punya perhitungan. Ketika ada janji-janji seperti ini, kita harus punya nalar, punya perhitungan, punya prediksi ya. Minta maaf teman-teman, agak ribut di sekitar saya lagi bekerja, ada pekerjaan ya. Nah jadi supaya kita tidak rugi, harapan barter tetapi ternyata kan belum ada, maka tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, dan satu yang saya nangkap, yang saya terima pesan dia adalah Cina itu unik. Negara Cina itu unik, punya sistem tersendiri, khususnya di dalam mensejahterakan khusus masyarakatnya, khusus warga Cina. Dan dia bilang nggak peduli warga negara asing, ya itu kalau di Cina. Nah ini yang menurut saya perlu dicontoh oleh bangsa kita ya. Saya sering merenung ya, kalau bangsa kita kan rekan-rekan kadang-kadang seperti Ibu Ika sampaikan bahwa harusnya memikirkan warganya untuk sejahtera. Kalau kita kan, ini fakta ya teman-teman ya, warga kita tidak buat ulah, tetapi aturan bisa menjerat mereka, ya kan? Nah, jadi aturan itu
Justru orang itu tidak berulah, tetapi aturan yang dibuat itu bisa menjerat warganya. Ada banyak contoh. Beberapa saat yang lalu saya mereview seorang bapak dari Bali, entah apakah dia benar atau tidak, saya lihat beritanya. Dia terjerat sekitar 1 tahun lebih, ya, karena dia menggunakan kripto dalam bertransaksi. Karena ada aturan yang menjerat. Nah, sebenarnya aturan dibuat menurut saya untuk memudahkan masyarakat kita. Tapi kalau aturan dibuat untuk menjerat masyarakat kita, apa untungnya? Kalau menurut saya semua aturan yang dibuat, undang-undang yang dibuat adalah untuk mensejahterakan rakyat kita. Orang hanya melakukan misalnya transaksi di kripto, di Indodax, terjerat kasus dan harus dipenjara. Ini menurut saya, kalau saya ya teman-temannya, dia tidak melakukan pidana. Bahkan orang yang bertransaksi dengan dia, si A dengan si B, taruhlah si A dan si B, itu sepakat menggunakan hanya bertransaksi menggunakan koin. Nah, jadi ini yang saya sampaikan, ini yang saya maksudkan rekan-rekan, bahwa unik. Orang itu baik-baik saja, kemudian tiba-tiba bisa dijerat hukum. Inilah fakta yang terjadi yang kita tempati sekarang ini. Nggak enak sebutnya Indonesia. Yang kita tempati sekarang. Ya, dengan berucap di bangsa ini bisa juga kena undang-undang. Jadi kita nih rasanya apa ya? Kalau saya bisa bilang ya, tidak ada kemerdekaan dan tidak ada kebebasan. Nah, jadi teman-teman, biar apa yang saya informasikan ya, yang saya juga dapat dari sebuah channel ya, channel apa tadi ya, Sinar Channel ya, seorang Ibu Ika yang punya pengalaman, kalau dibilang pengalaman pahit, sampai dia 2 hari pontang-panting jadi gelandangan di Cina, ya kan, hanya karena euforia pengaruh medsos. Saya selalu bilang teman-teman, kuasai diri, jangan baper ya. Apapun yang teman-teman ingin lakukan, ada tawaran-tawaran mau langsung dari manajemennya, tetap kuasai diri ya. Ada apa-apa mereka nggak mau tahu ya, tapi kita yang rugi. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Salam sukses bagi rekan-rekan semua. Tetap semangat, pioners. Kita tunggu saja. Ibarat orang mengandung, ada waktunya anak itu keluar. Sama halnya, jangan dipaksakan. Kalau dipaksa ya bisa fatal. Namang aja terus ya. Oke, itu saja. Salam sukses bagi rekan-rekan pioners.